Ketika kami menyiapkan video baru, kami mendapat email ini dari YouTube. A copyright claim was created for content in. Lulusan SD pun mampu memecahkan kasus Yodi Prabowo. Artinya ada hak cipta yang diklaim karena konten ini. Ternyata kontennya Ayah Yodi, saya yakin anak saya dibunuh, fakta TV One. Memang kami menyematkan potongan video keterangan dari televisi untuk sebagai pembuka di awal. Jadi di situ disebutkan bahwa ayahnya Yodi itu tidak yakin anaknya dibunuh. Kemudian ada keterangan dari Bapak Kombes Tubagus tentang urutan peristiwa. Jadi pada pukul 14.24 membeli pisau, kemudian masuk ke kantor jam 15.00, keluar dari kantor jam 22.00, semua ada dalam CCTV dan pemindai sidik jari. Kemudian di TKP jam 24.00 belum ada, kemudian baru ada jam 02.00, begitu keterangannya. Kami upload agar para pemirsa yang baru menyaksikan dapat memahami seluruh alur cerita jalannya kasus Yodi Prabowo yang kami bahas dari awal sampai akhir. Yang manakah videonya? Yang ini. Nah ini ya, lulusan SD pun mampu memecahkan kasus Yodi Prabowo. Terima kasih sudah 71.000 tayangan, tapi kita upload ulang agar pemirsa memahami jalan cerita penyelidikan kami dari awal sampai akhir tentang kasus Yodi Prabowo ini. Setelah kami periksa urutan waktu yang dilakukan oleh korban ketika keluar dari kantor 22.27, kemudian jarak ke TKP kita lihat waktu tempuhnya yang terlama 24 menit, yang tercepat 21 menit. Penjelasannya dalam video berikut. Nah ini apabila waktu yang terlama kita pilih 24 menit. Silakan bisa dilihat sendiri di HP masing-masing dalam Google Map. Tinggal kita pilih titiknya. Perhatikan. 24 menit. Yakin ya? Ini jaraknya. Nah, kita lihat dalam mode Starlit. Nah ini. Silakan apabila di sini tidak jelas dibuka di Google Map HP masing-masing. Jaraknya cuma 20 km ya. Nah, kita perdekat. Nah, ini kira-kira yang titik merah ini adalah Gang Batako, di mana ditemukannya mayat almarhum. Jenazah almarhum. Nah, lihat rute-rutenya. Ini apabila saat itu almarhum memilih rute tercepat. Nah, kita lewat ini kira-kira ya. Di sini ini karena pukul 12.52 waktu Papua, berarti kalau di sana jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Nah, masih ada lalu lintas yang padat. Cuma saat itu kan almarhum melewatinya jam menjelang tengah malam, kemungkinan sepi jalannya kan. Nah, ini kira-kira ini rute yang dilewati oleh almarhum. Kita perhatikan, benar nggak nih ke kantor almarhum gitu kan. Lewat SPBU Pertamina juga, siapa tahu almarhum mampir di situ isi bensin kan. Kita lihat, nah ini rute yang dilewatinya. Apabila memilih jalur yang tercepat, siapa tahu juga bisa digunakan oleh para penyidik untuk menelusuri CCTV yang berada di sepanjang jalan itu.
Mungkin bisa ditemukan jejak-jejak almarhum atau lewat rute-rute lainnya. Nah, di sini ada sedikit jalan memutar ya, karena satu arah kayaknya. Nah, kemudian jalan masuk ke jalan masuk utama. Kepencet. Nah, ini kantor tempat almarhum bekerja. Di sini kira-kira. Ini ya, kami tambahkan dari keterangan Bapak penyidik tadi. Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sekarang kita kembali ke pelajaran SD kelas 4. Kita sudah mempelajari kesetaraan antara satuan waktu dan pengerjaan hitungnya. Jadi 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik. Misal 1 jam 45 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 3 jam 75 menit atau 4 jam 15 menit. Misal ada persoalan 1, ada percakapan antara Aldi dan Tommy. Aldi, "Hai Tom, sekarang sudah pukul 10. Kapan kamu berangkat ke rumah nenekmu?" Kata Tommy, "Oh ya, aku berangkat 3/4 jam lagi. 1,5 jam yang lalu, ayah memberitahu bahwa kami akan berangkat bersama-sama." Aldi langsung menjawab, "Jadi kamu akan berangkat pada pukul 10.45 ya?" Perhatikan percakapan Aldi dan Tommy. Kemudian jawablah dengan singkat pertanyaan-pertanyaan ini. Pukul berapa percakapan itu terjadi? Misalkan, sekarang pukul 10.00. 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. 1,5 jam yang lalu, pukul 10.00 dikurangi 1 jam 30 menit menjadi pukul 08.30. Jadi, Tommy diberitahu ayahnya pada pukul 8.30. Silakan pelajari kembali pelajaran kelas 4 kita tentang waktu. Nah, persoalan 2-nya, jika keluarga Tommy sampai di rumah pukul 12.15, berapa lama perjalanan keluarga Tommy? Keluarga Tommy sampai di rumah pukul 12.15. Keluarga Tommy berangkat pukul 10.45. Lama perjalanan 12.15 dikurangi 10.45 sama dengan 1 jam 30 menit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, ini ada di situs Dokter Matematika. Silahkan dibuka situsnya. Baiklah, perhatikan urutan waktu berikut. Pukul 14.24, korban meninggalkan toko yang menjual pisau. Pukul 15.00 mengisi absen masuk. Rentang waktu 34 menit. Nah, ini sesuai dengan jarak waktu antara toko yang menjual pisau ke tempatnya bekerja. Lihat di Google Map, kemungkinan besar melewati Pondok Indah. Kemudian, korban pada pukul 22.27 keluar kantor. Di TKP pada pukul 24.00 Ronda belum melihat hal yang janggal, termasuk belum melihat juga motor korban. Pada pukul 02.00 baru ditemukan motor korban. Kita lihat jarak waktu tempuh antara kantor ke TKP. Lihat tayangan Google Map tadi, 24 menit waktu terlama. Harusnya pada pukul 22.27 ditambah 24 menit jadi pukul 22.51 seharusnya korban sudah ada di TKP. Tapi kita lihat pukul 24.00 belum terlihat dan baru terlihat motor korban pada pukul 02.00. Berarti ada rentang waktu 3 jam 9 menit. Di manakah korban berada? 3 jam
menit. Inilah waktu yang belum dapat dijelaskan oleh para penyidik. Di mana keberadaan korban pada rentang waktu tersebut? Apabila ini mampu dijawab, maka akan menjawab seluruh pertanyaan kita tentang kejanggalan kasus meninggalnya almarhum Yodi Prabowo. Bagaimana seragam yang dikenakannya bisa masuk ke dalam tas pinggang? Dari mana asal amfetamin? Atau siapa yang menjual kepada yang bersangkutan? Dan menjawab siapakah pembunuh